surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur terima kasih kami panjatkan kepada Engkau buat segala kebaikan-Mu yang sangat memperhatikan kehidupan kami, dan saat ini lagi Engkau berikan kami kesempatan untuk duduk di bawah kaki Engkau mendengarkan firman-Mu menjadi dasar dan kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu kami mohon biarlah Engkau menyertai kami untuk kami dapat memusatkan hati dan pikiran kami saat kami mendengarkan firman Allah. Bisa kami menjadi mengerti, menjadi percaya dan melakukan dalam kehidupan kami sekalian. Tapi kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah kami menyampaikan selamat datang, selamat berbakti bersama kami dalam kebaktian pagi hari ini. Semoga kebaktian ini benar-benar membawa berkat bagi saudara-saudara sekalian. Kita senantiasa berdoa buat sidang jemaat yang saudara tinggalkan selama berada di Surabaya dalam rangka mengikuti kebaktian pasca persekutuan. Kita tetap percayakan kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memelihara dalam segala perkara. Puji Tuhan. Kepada sidang jemaat saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa oleh kemurahan Tuhan sejak kemarin dan sejak beberapa waktu yang lalu, para tamu-tamu kita, hamba-hamba Tuhan sudah pada berdatangan di Jalan Johor. Sampai pada hari ini sudah mendekati 200 orang yang sudah datang di Surabaya, dan sekarang sebagian besar mereka ada berbakti bersama-sama dengan kita di antara kita. Dan biarlah saudara-saudara memperhatikan dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam saat kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin mereka membutuhkan bantuan, sesuatu yang mereka asing, yang mereka tidak tahu, berikanlah penjelasan sesuai dengan kebutuhan mereka agar mereka dapat menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya dapat menikmati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita akan segera masuk dalam firman Tuhan, dan saudara-saudaraku kita sudah berada pada minggu yang terakhir. Sebentar sore nanti sudah bagian pelayan-pelayan, terutama Sangkor, grup kor kaum muda, musik sudah akan mengadakan gladi bersih di Hotel Westin. Saya sekali lagi mengharapkan untuk saudara dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan terlambat 1 menit pun jangan. Gunakan waktu sebaik-baiknya, sebab setiap menit itu kita dapat dirugikan lebih besar. Kalau 1 menit kita buang, itu kerugian akan bisa menjadi sangat besar, sampai bahkan begitu besar. Cukup begitu besar, saya katakan begitu besar supaya jangan saya ngomong ketelanjur. Supaya kita memperhatikan baik-baik setiap menit yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan untuk melayani Tuhan. Sebab semua itu didasarkan pada korban Kristus. Tadi malam saya sampaikan kepada saudara-saudara, para imam-imam dalam berlatih untuk menggunakan setiap menit, setiap detik itu dalam konsentrasi untuk melayani Tuhan. Nanti sore saudara sudah berada di Hotel Westin dalam latihan. Gunakan waktu yang sudah ditetapkan, jangan terlambat, sebab keterlambatan itu yang tadi saya katakan merupakan pintu kerugian yang sangat besar. Sebab itu gunakanlah waktu
dengan sebaik-baiknya, dan segala sesuatu yang bisa diatasi, kesibukan-kesibukan seharusnya bisa diatasi dengan mengatur waktu. Kecuali memang oleh karena kelemahan tubuh kita diserang penyakit yang tidak dapat diatasi, kita itu pun kita harus gumuli di dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar kita tidak terhalang. Dan memang kebaktian ini kebaktian Paskah. Paskah itu artinya kelepasan. Yang jelas iblis tidak suka. Jelas iblis tidak suka. Seperti Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel, demikian setan tidak akan melepaskan orang-orang suci dari dunia ini. Dia akan tetap menguasainya, sehingga perjuangan yang terus-menerus, yang tidak putus asa itu dibutuhkan untuk dapat menang. Dan nanti kemenangan itu ditentukan oleh Paskah. Begitu Paskah digunakan, Firaun tidak dapat berkutik apa-apa lagi. Seluruh bangsa Mesir tidak dapat berbuat apa-apa lagi terhadap bangsa Israel. Demikian nanti kalau Paskah yang terakhir, yang memang semakin mendekat ini digunakan, maka gereja Tuhan sudah saatnya untuk terlepas dari dunia ini. Setan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setan sekarang banyak mengacaukan, banyak membuat ulah, dan kita benar-benar menderita. Tapi mari kita mengarah kepada suatu ibadah Paskah, menggunakan darah Yesus, menggunakan korban Kristus dengan sebaik-baiknya. Setiap kesempatan, setiap apa saja yang kita dapat gunakan sarana, itu dasarnya adalah korban Kristus yang jangan disia-siakan. Sebab itu lagi saya ulangi, terutama para sangkor, para krupkor, kaum muda, musik, datanglah tepat waktu. Saya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para imam, sangkor, krupkor, musik untuk bisa berlatih. Kebaktian di Jalan Johor memang kita bebaskan dari pelayanan imam-imam, termasuk musik, kecuali beberapa orang yang nanti akan ditunjuk untuk melayani mungkin hanya satu alat, mungkin hanya piano atau sebagainya. Saya nanti akan serahkan kepada Tuhan apa yang Tuhan aturkan dalam kebaktian di Jalan Johor. Maksudnya supaya latihan ini bisa ditekuni sungguh-sungguh, sebab keberhasilan kita dalam pelayanan nanti ditentukan dengan kesungguhan waktu latihan. Dan dalam latihan nanti berlatihlah sungguh-sungguh, bukan seperti merasa wah ini cuma latihan. Berlatih seperti saudara sudah tampil dalam kebaktian yang sesungguhnya. Jangan saling mentergantungkan diri kepada yang lain, tetapi semua harus ada tanggung jawab pada tempatnya. Saudara nanti akan diatur tempatnya. Sebab mengapa demikian? Untuk mempersingkat waktu. Sebab kalau tidak, sangkor sekian banyak, belum lagi nanti dari luar kota, begitu banyak jumlah sangkor, begitu banyak paduan suara. Untuk ngatur tempat berdiri itu, kalau saudara tidak disiplin, itu makan waktu banyak. Sebab itu latihan ini sangat perlu untuk saudara hadiri, supaya jangan di sana, jangan baru datang tanya-tanya tempat saya di mana, duduk saya di mana, berdiri saya di mana. Dalam latihan itu saudara sudah tahu tempatnya di mana, masuknya lewat mana, jalannya lewat mana, beloknya kanan atau kiri sudah tahu. Jangan nanti saudara harus belok kanan, tapi belok kiri saudara tabrakan dengan orang lain, dan itu membuang-buang waktu. Sebab itu datang dalam latihan, jangan mikirkan oh ini nyanyian sudah dinyanyikan, saya sudah tahu tidak perlu latihan. Harus latihan. 2 kali latihan itu sebenarnya kurang. Sebab itu saudara perlu memperhatikan. Kepada sidang jemaat seluruhnya, saya menganjurkan untuk menghadiri kebaktian Paskah. Seluruhnya menghadiri kebaktian Paskah di Hotel Westin. Panitia sudah mengusahakan tempat seluas-luasnya untuk diisi sepenuh-penuhnya.
saudara-saudaraku. Jadi kesempatan ini ada, kita tidak tahu apa masih ada kesempatan-kesempatan berikut, tapi yang pasti adalah Tuhan sudah memberikan kita pintu, kita sudah berada di muka pintu. Semoga pintu ini dibuka buat kita untuk masuk dalam kebaktian Paskah pada hari Selasa sore 5:30 di Hotel Westin, dan 4 hari berturut-turut dalam 8 kali kebaktian. Saya mengharapkan saudara-saudara hadir dalam setiap kebaktian itu. Orang-orang dari luar kota, dari luar pulau, mereka sudah datang. Akan sangat tidak tepat kalau kita yang sudah ada di Surabaya tidak menggunakannya kesempatan ini. Saudara-saudara, gunakanlah tempat dengan sebaik-baiknya, dan memang di sana kita mempunyai ruangan tengah. Ruangan yang pertama itu kita berikan kesempatan para tamu-tamu kita, hamba-hamba Tuhan, para saudara-saudara kita yang dari luar jemaat ini, dari mana saja mereka datang, berikanlah kesempatan. Ini anjuran saya kepada sidang jemaat, dan saudara tanggap melihat untuk mempersilahkan lebih dahulu mereka duduk di tempat-tempat yang sudah disediakan. Kemudian sesudah itu ada lagi tempat-tempat tidak ada nomor-nomornya, itu tempat semuanya sama. Nomornya ditentukan oleh kita sendiri, kelasnya. Artinya kalau kita sungguh-sungguh kita di kelas 1, kelas utama. Kalau kita main-main kita di ya nggak tahu kelas apa itu namanya. Jadi kesungguhan kita itu menentukan kelas kita. Sebab itu saya anjurkan sidang jemaat untuk hadir dalam kebaktian ini, sebab kebaktian ini jelas benar-benar sudah merupakan, saya melihat tanda-tanda korban Kristus begitu Tuhan curahkan. Ini merupakan nanti Tuhan akan tanamkan dalam kita kasih-Nya yang mula-mula untuk dibaharui, dan kita nanti dengan kasih mula-mula ini diorbitkan kepada tujuan, yaitu masuk pada perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Tanpa kasih mula-mula tidak ada kuasa mengorbitkan kita, tidak ada kuasa untuk membuat kita maju, baik dalam ibadah, baik maupun apalagi dalam pelayanan. Kasih mula-mula ini motor penggerak dan kekuatan yang melemparkan kita untuk diorbitkan lebih dekat kepada Tuhan. Sebab itu gunakan Paskah ini, dan saudara nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mohon doa dari saudara-saudara sekalian buat kita untuk dapat menerima firman Tuhan. Nyatakan kerinduan kita akan firman Tuhan, sebab firman Allah ini tidak dipelajari dari sekolah. Firman Allah ini datangnya dari Tuhan, ditulis dalam Alkitab, dijelaskan oleh Roh Kudus, kemudian kami jelaskan kepada kita sekalian untuk mengerti maksudnya. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita bersatu dalam pelayanan ini. Semuanya panitia sudah pada bekerja, dan saudara-saudara yang tergerak untuk membantu dalam pelayanan. Rekan-rekan hamba Tuhan, saya melihat beberapa di antara mereka yang turut menggabungkan diri dalam pelayanan ini. Kepada saudara saya menyampaikan terima kasih buat kesediaan saudara-saudara turut menggabungkan diri dalam pelayanan, melayani teman-teman rekan-rekan yang pada datang. Dan puji Tuhan, kita akan masuk kepada firman Allah, Kitab Wahyu Fatsal yang ke-13. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-13. Kepada rekan-rekan hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa Wahyu Fatsal 13 ini sekarang merupakan makanan yang Tuhan berikan kepada kami sidang jemaat Jalan Johor Lemahputro dalam kebaktian baik minggu pagi, sore, maupun kebaktian Bidstone maupun kebaktian Bible Study. Dan ini sudah sempat menjadi berkat dalam sidang jemaat ini. Dan silakan saudara hamba-hamba Tuhan dalam kesempatan ini ikut makan bersama kami. Fatsal 13 kita baca kembali ayat 11 sampai dengan ayat 18 secara keseluruhan.
Dan aku melihat seekor binatang buas lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Iya, ini jelas palsu. Di luar lain, di dalam lain, itu namanya palsu. Jadi jelas binatang ini bicara tentang kepalsuan, pemalsu dan kepalsuan. Baca terus. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ya, binatang pertama itu binatang yang keluar dari dalam laut. Itu antikris. Jadi binatang ini bekerja sama dengan binatang yang keluar dari laut. Nabi palsu, segala sesuatu yang palsu ini itu bekerja bersama dengan antikris. Baca terus. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Iya, jadi suatu penyembahan. Terakhir nanti gerakan penyembahan ini ada dua arus. Saya ingin tekankan di sini, saudara-saudaraku, di akhir zaman ini akan ada dua arus gerakan penyembahan. Gerakan penyembahan yang benar itu didorong oleh pengajaran yang benar, oleh roh suci, roh Allah, ya. Itu yang akan mendorong suatu gerakan penyembahan akhir zaman. Sebab kita akan diukur, penyembahan kita akan diukur. Saudara-saudara, kepada sidang jemaat di sini saya sudah berulang kali memberitahu, tapi kepada rekan-rekan hamba Tuhan saya juga masih ingin memberitahu bahwa ukuran penyembahan kita adalah sampai daging tidak bersuara. Itu ukuran yang harus dicapai. Ukuran penyembahan yang harus dicapai. Ini ukuran penyembahan yang benar adalah sampai daging tidak bersuara. Dan ini yang nanti akan dicari oleh Tuhan, penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran yang meningkat pada ukuran. Sebab ukuran penyembahan ini akan diukur dengan bulu pengukur. Jadi bukan manusia mengukur, ada tongkat pengukur dari Allah yang akan mengukur. Ukurannya adalah sampai daging tidak bersuara. Ada beberapa hal yang hampir sama dengan penyembahan. Saya mulaikan dengan doa permohonan. Ini doa permohonan, ini termasuk bahagian penyembahan. Doa permohonan ini termasuk acara penyembahan. Tetapi kadar daging masih sangat banyak. Kadar daging sangat banyak. Sebab sentral dari permohonan adalah kebutuhan kita. Jadi dagingnya sangat banyak. Jadi kalau kita baru bisa mendapatkan berkat hasil doa, saudara-saudaraku, kita masih riskan kalau diukur itu tingkatnya rendah sekali. Jangan kita pikir, wah saya punya ibadah sudah berhasil, saya minta ini Tuhan kasih, minta ini Tuhan kasih. Sampai sejauh itu saudara-saudaraku, jika penyembahanmu diukur, itu masih kadar dagingnya banyak sekali. Sebab di situ yang terutama sentral di situ adalah kebutuhan daging. Kemudian kalau doa itu disampaikan, meningkat sedikit doanya dengan ucapan syukur. Ucapan syukur, doanya ucapan syukur. Saudara-saudaraku, di situ pula saudara-saudaraku, dalam doa ini kadar daging masih banyak. Saya tidak akan menyebutkan berapa persen, sebab memang saya tidak dikasih hak untuk mengukur itu. Hanya firman yang bisa mengukur itu. Tetapi yang dapat saya katakan adalah kadar dagingnya masih banyak. Kalau hanya doa ucapan syukur, sebab sentralnya dari ucapan syukur adalah berkat yang kita terima.
mengucap syukur karena berkat yang kita terima. Dan biasanya yang diucapkan syukur itu, kalau berkatnya uang, berkatnya kesembuhan, berkatnya lain-lain, kita ucapkan terima kasih. Ada acara ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi seandainya doa itu belum didengar, atau malah tidak didengar, atau sudah bertahun-tahun berdoa kok tidak didengar, daging itu merontak, putus asa, bahkan tidak sedikit yang kembali tinggalkan Tuhan. Ini bukti daging itu banyak sekali, kadar dagingnya banyak sekali. Nah, kalau Tuhan datang, kita masih dalam taraf itu, doa penyembahan kita belum sampai pada ukuran yang maksimal, saudara-saudaraku. Lalu kalau ucapan syukur ini kita sudah panjatkan untuk Tuhan, seringkali kita tingkatkan lagi doa, yaitu doa syafaat. Doa syafaat ini mengingat yang lain-lain, mengingat pekerjaan Tuhan, mengingat orang sakit, mengingat orang susah, mendoakan hamba-hamba Tuhan. Ini doa syafaat. Itu pun saudara-saudaraku masih kadar daging banyak, masih banyak kadar daging. Sebab banyak kali yang kita doakan yang kita senangi. Kalau musuh kita belum tentu kita doakan, bahkan mungkin kita kutuki. Padahal Tuhan katakan mendoakan sampai pada musuh itu, orang yang membenci kamu pun. Tapi itu seringkali kita belum sejauh itu. Jadi kalau hanya doa syafaat, memang kalau diukur banyak, masih banyak kadar dagingnya. Ini harus ditingkatkan sampai pada penyembahan, yaitu masuk dalam suatu proses perobekan daging. Ini penyembahan yang betul. Penyembahan yang betul ini masuk dalam proses perobekan daging. Nah, ini suatu penyembahan. Jadi setiap kali daging ini tidak diberi kesempatan bersuara. Ada banyak cara Tuhan, saudara-saudaraku, memasukkan kita dalam penyembahan semacam ini. Lewat firman Allah, lewat pengalaman kita, dan kita akan sampai pada satu saat bahwa daging tidak bersuara. Di saat itu kita berdoa dalam pengaruh kehendak Allah, dalam pengaruh urapan Roh Kudus untuk mengasihi Tuhan. Ini penyembahan. Ini gerakan yang akan terjadi di hari-hari ini. Dimulai dengan pengajaran yang benar. Kalau tidak pengajaran benar, penyembahan ngawur. Maafkan saya gunakan istilah ini, mungkin tidak enak didengar sebab memang perkataan yang kasar. Tetapi memang begitu keadaannya. Kalau kita berdoa tanpa suatu arahan dari firman Allah, maka penyembahan kita bisa tidak karu-karuan. Jadi ini gerakan yang akan terjadi akhir zaman. Penyembahan kepada Allah dalam roh dan dalam kebenaran. Dalam kesempatan Biston yang lalu saya sedikit bicara tentang hukum yang kedua dari 10 penyuruhan. Tentang menyembah kepada Allah. Jangan menyembah kepada berhala. Kemudian gerakan penyembahan yang ini cukup besar, bahkan besar sekali. Dan mereka berusaha untuk sebisa-bisanya seluruh dunia, kita sudah baca tadi. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu bicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ini suatu gerakan untuk menyembah kepada binatang, kepada antikris. Ini suatu gerakan penyembah. Dari mana asalnya? Dari pengajaran sesat. Pengajaran sesat
menghasilkan penyembahan sesat, penyembahan yang tidak benar. Hasilnya masuk ke kota Babel, persundalan. Itu. Penyembahan yang benar sentralnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sentralnya. Tapi penyembahan yang tidak benar sentralnya adalah yang lain-lain. Mulai dari diri sendiri. Hati ini disembah, hatiku itulah rajaku. Kalau kita sudah terlalu percaya diri, saudara-saudaraku, disitulah letak kekalahan. Orang kalau sudah over percaya diri, di situ letak kekalahan. Bukan tidak perlu percaya diri, tapi kalau over itu termasuk penyembahan kepada berhala. Yang diberhalakan adalah diri sendiri, dan di situ terjadi kekalahan. Di dalam dunia ini saja terjadi. Kalau kita sudah overconfidence, itu banyak kali kita mengalami kekalahan. Sekalipun kita kuat, sekalipun kita hebat, sekalipun kita, di situ letak kekalahan. Memang penyembahan berhala, saudara-saudaraku, itu akan sudah mendekati kepada kehancuran. Kalau sudah menyembah berhala, langkah berikutnya adalah kejatuhan. Langkah berikutnya ada kejatuhan. Sebab itu kita jaga di hari-hari ini, saudara-saudaraku, supaya kita memandang kepada Tuhan. Baca terus sampai ayat berapa tadi? Sekarang ayat 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Iya, terus ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Iya, jadi saudara-saudaraku, ini suatu gerakan akhir zaman yang menyangkut penyembahan disertai dengan suatu stempel angka 666. Ini stempel kefanaan. Tubuh dengan angka 6, jiwa dengan angka 6, roh dengan angka 6. Itu artinya semua fana. Tubuh memang akan binasa, jiwa juga akan liwat, roh masuk pada penghukuman. Ini kefanaan. Sebab itu mari kita perhatikan di sini bahwa di hari-hari ini bukan harinya kita lengah. Itu sebabnya tadi saya katakan jangan telat 1 menit, apalagi 1 menit, saudara-saudaraku, dengan untuk menjatuhkan. 1 menit itu sudah terlalu banyak untuk iblis buat dia dapat menjatuhkan anak Tuhan. 1 menit itu sudah waktu, sudah sangat banyak buat iblis untuk menjatuhkan kita. Sebab itu mari, terutama dalam ibadah, dalam pelayanan kita, jangan hilang perhatian kita. 1 menit itu sudah sangat berharga. Saudara, kalau ngantuk 1 menit, saya sudah khotbah, itu sudah panjang itu kalau saudara perhatikan di kaset. Kalau saudara ngantuk 1 menit, itu sudah panjang, sudah banyak firman yang saya bicara. Dan saudara sudah sangat dirugikan.
1 menit itu. Kalau saudara perhatikan dengan baik-baik, biar kita sungguh-sungguh. Kalau saudara di mobil tertidur ngantuk, saudara sudah jalan kemana, bangun sudah lihat jam, oh baru 1 menit saudara tidur. Tetapi mimpi saudara sudah keliling dunia. 1 menit. Sebab itu perhatikan dengan baik-baik. Jangan kita kehilangan waktu. Waktu yang ada ini begitu dipres oleh Tuhan untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Sebab kita sedang diukur oleh Tuhan untuk mendapatkan suatu kualitas dari mempelainya yang sungguh-sungguh bebas. Di sini kita lihat pekerjaan dari antikris dan nabi palsu. Nabi palsu bekerja, sasarannya ke dalam gereja Tuhan. Para rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, perhatikan. Sasaran nabi palsu yang utama adalah gereja Tuhan. Lebih utama lagi adalah hamba Tuhan. Lebih utama lagi adalah hamba Tuhan. Sebab kalau hamba Tuhan ini sempat menerima pengajaran sesat, ia dapat menyebarkan ke seluruh sidang jemaat. Dalam 1 kali khotbah, dalam 1 perkataan, dia dapat menyeret seluruh sidang jemaat masuk dalam api neraka. Dan sistem ini yang digunakan oleh setan, yang paling efektif untuk menjatuhkan manusia sebanyak-banyaknya. Jadi iblis menggunakan nomor 1 pengajaran sesat untuk menyesatkan seluruh dunia kepada penyembahan yang sesat ini. Setan nomor 1 menggunakan pengajaran sesat. Ini harus dicatat supaya saudara bisa memperhatikan hidup dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam penggembalaan. Iblis akan menggunakan nomor 1 pengajaran yang sesat. Dalam beberapa ayat saudara bisa catat. 2 Korintus pasal 11 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 2 Korintus 11 ayat 4. Kemudian dalam Matius pasal 24, di sana Tuhan bicara tentang yang palsu. Seluruh pasal 24 saudara lihat di situ. Ini yang akan digunakan di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 14. Itu tipu daya manusia yang menyesatkan. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, itu juga pengajaran sesat. Jadi iblis akan menggunakan senjatanya dalam menyesatkan manusia dengan pengajaran sesat. Itu nomor 1. Nomor 2, dengan tanda-tanda. Ini yang tadi kita baca. Dengan tanda-tanda. Jadi nomor 1 pengajaran sesat. Nomor 2 tanda-tanda. Ini yang akan dipakai oleh nabi palsu menyesatkan dunia ini. Tanda-tanda yang dikatakan sampai menurunkan api dari langit. Kemudian membuat patung bisa berbicara. Ini tanda-tanda yang dia buat. Maksudnya apa? Untuk menyesatkan manusia. Dan yang ketiga adalah penyembahan. Liwat penyembahan. Jadi ini saudaraku, ini alat dari nabi palsu untuk menyesatkan manusia. Kita harus bisa dapat berjaga dalam 3 poin ini. Dalam 3 poin ini, saudara-saudara, kita harus berjaga. Saya ulangi sekali lagi, nomor 1 dalam pengajaran. Rekan-rekanku hamba Tuhan, kita datang dalam kebaktian nanti selama
sebanyak 8 kali kebaktian, 4 hari kebaktian berturut-turut, 8 kali kebaktian, 7 kali kebaktian umum, 1 kali kebaktian kaum wanita, khusus kaum wanita. Tujuan kita mengapa sekian banyak kebaktian? Untuk membicarakan firman, bukan organisasi, tapi firman Allah. Ini kita nanti akan bicara firman Allah, supaya saudara kembali dengan suatu ajaran yang kuat, yang berdasarkan firman, dijelaskan lewat urapan Roh Kudus, untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa percaya, dan memberi kita kekuatan. Yang ketiga nanti adalah penyembahan. Jadi pengejaran, tanda-tanda, dan penyembahan. 3 perkara ini akan dipakai oleh nabi palsu nanti menyesatkan seluruh dunia. Untuk menjelaskan ini saya tunjukkan, saya akan bawa saudara-saudara dalam Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Saya akan tunjukkan ini secara garis besar, dan saya akan jelaskan seberapa mungkin, seberapa bisa yang saya dapat mampu sampaikan kepada saudara-saudara sekalian lewat pertolongan Roh El Kudus. Mari kita melihat Markus pasal 4. Ini permulaan Tuhan bekerja. Permulaan Tuhan bekerja, ya. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Injil Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Cerita itu sama. Cerita yang sama, yaitu percobaan di padang belantara. Ini saat-saat permulaan Tuhan bekerja untuk menolong dunia ini. Ini saatnya Tuhan mulai bekerja untuk menyelamatkan dunia. Dan iblis sudah cegat mulai dari pertama. Iblis selalu kalah, tetapi dia tidak mau mengaku kalah sampai pada saat terakhir. Dan dalam Wahyu 12 dikatakan dia akan menggunakan waktu yang singkat itu untuk menghancurkan manusia ini, untuk menjerumuskan manusia ke dalam hukum sampai pada saat yang terakhir. Saudara-saudaraku, Wahyu 13 ini termasuk saat-saat terakhir. Ini berada dalam kelompok sangkakala yang terakhir, sangkakala yang ketujuh. Itu sudah sangat singkat waktunya. Dia masih berusaha untuk sedemikian rupa ini. Jangan sudah pikir 42 bulan itu lama. Tidak, saudara-saudaraku, itu sudah sangat singkat. Diukur dengan saat Tuhan akan datang, itu sudah sangat singkat sekali. Di hadapan Tuhan itu sudah merupakan waktu yang sangat singkat. Dalam kita membaca di sini, atau saudara lihat saja lebih dahulu, saya tunjukkan terutama kepada rekan-rekan hamba Tuhan, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ini percobaan yang pertama. Ayat 1 sampai 4 menyangkut firman, menyangkut roti. Roti, menyangkut roti. Ini yang pertama, menyangkut roti. Menyangkut roti, tapi bukan roti betul. Ini roti yang datangnya dari batu. Kalau roti betul bukan dari batu, dari terigu. Tapi kalau dari batu itu jadinya semen. Ya, kalau dari batu itu jadinya semen. Saudara lihat, kalau semen saudara aduk dengan air, wah, saudara makan semen membatu di dalam perut, saya nggak tahu jadinya apa. Itu yang ditawarkan oleh setan. Nah, ini roti, padahal
apa namanya bahasa Jawa, luluh. Dia bilang ini roti, padahal ini bubur, padahal luluh. Sudah makan luluh. Ini yang pertama, percobaan pertama. Roti itu bicara tentang firman, tapi iblis mau palsukan. Percobaan kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Bicara tentang dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Dari langit ke bumi. Itu jalan yang pernah ditempuh oleh Tuhan. Jalan yang pernah ditempuh oleh Tuhan. Dia dari surga datang ke bumi. Itu tanda yang paling besar. Dalam kebaktian Natal tahun berapa itu? Di Jakarta kalau tidak salah 96. Juga di Surabaya tahun 95. Dalam pemberitaan firman saya bicara tentang tanda ajaib yang besar. Yang pertama adalah Tuhan dari surga datang ke bumi. Ini tanda yang besar. Ini tanda yang besar. Firman menjadi manusia. Roh Allah menjadi manusia. Kasih Allah dalam wujud lembaga seorang anak tunggal Bapa. Ini tanda ajaib besar yang pertama. Dalam Lukas 12 Tuhan katakan, aku datang membawa api. Iblis menirukan itu. Sesuatu yang ajaib turun dari langit. Api turun ke bumi. Semua tanda-tanda, perhatikan baik-baik saudaraku. Semua tanda ajaib, semua tanda-tanda ajaib harus ada tujuannya. Kalau tanda ajaib itu dari Tuhan, dengarkan baik-baik. Kalau tanda ajaib itu dari Tuhan, dia mempunyai tujuan rohani. Dia ada tujuan rohani. Itu tanda ajaib dari Tuhan. Mempunyai tujuan rohani yang menyelamatkan. Ajaib dari setan ada juga. Tetapi dia tidak mempunyai tujuan rohani. Dia dapat membuat apa saja. Setan ini sebab dia memang dikasih kuasa. Setan ini mendapat kuasa dan kuasa itu tidak pernah diambil kembali oleh Tuhan. Dan itu digunakan oleh setan. Dari percobaan ini kita bisa melihat sejauh mana setan mengetahui rencana Allah. Setan sangat mengetahui rencana Allah. Jadi dari cerita ini kita bisa melihat sejauh mana setan mengetahui rencana Allah untuk manusia. Dan itu akan disabot oleh setan. Mulai dari permulaan Yesus datang ke dunia. Sampai nanti pada saat terakhir. Dia nanti akan segera masuk pada perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Setan ini masih menggunakan waktu. Detik-detik terakhir. Tapi dia kalah. Kemudian yang ketiga, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini soal penyembahan. Soal penyembahan. Jadi dalam Wahyu pasal 13, setan ulangi ulah ini. Perbuatan ini. Setan mengulangi percobaan yang terjadi di padang belantara. Tapi kali ini sudah sangat jelas. Sebenarnya pemalsuan itu sudah sangat jelas untuk menjatuhkan. Mari kita baca lebih dahulu ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, untuk dicobai oleh iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Iya, perkataan lapar ini sama dengan kalau saya gunakan istilah modernnya atau istilah krisis. Lapar ini krisis.
Kita sekarang dalam istilah krisis. Banyak macam krisis. Ini terjadinya pada hari yang ke-40. Terjadinya krisis ini pada hari yang ke-40. Saudara sidang jemaat, apalagi rekan-rekan hamba Tuhan sudah sangat mengetahui hari yang ke-40 ini bicara hari yang atau hari tahun-tahun dan hari-hari terakhir dari masa gereja Tuhan. 40 kali 50 sama dengan 2000 tahun. 2000 tahun. Jadi tahun yang ke-2000 ini sama dengan hari yang ke-40. Hari yang ke-40 ini adalah harinya krisis. Harinya krisis, gereja Tuhan masih berada di bumi ini. Terjadinya krisis, bermacam-macam krisis. Tapi dapat disimpulkan dalam 3 macam ini nanti. Krisis pertama adalah krisis menyangkut roti. Itu cara jasmaninya ya. Cara jasmaninya menyangkut roti. Orang lapar membutuhkan makanan. Kalau menyangkut umum, kepentingan umum ini, saudara-saudaraku, yang paling hebat nanti ini, permulaan ini adalah menyangkut krisis ekonomi. Dan setan akan tampil dengan kekuasaannya menguasai dunia ini, saudara-saudaraku. Dia akan menguasai dunia ini dalam krisis ini. Dia memang datang untuk mencobai. Saudara-saudaraku, kalau kita sekarang mengalami krisis moneter ini, saudara-saudaraku, ini akan nanti mencapai begitu hebatnya. Dan kita tidak usah terlalu putus asa. Atau boleh dikatakan janganlah putus asa. Sebab Tuhan memberikan kita jalan. Dalam krisis ekonomi ini, di saat ini setan akan datang nanti untuk menyodorkan segala sesuatu yang sangat menarik hati, tapi palsu, untuk menyangkut kehidupan manusia. Dia bisa menawarkan apa saja. Sembako, kalau sembakonya habis ya batu itu ditawarkan. Batu-batu itu ditawarkan. Ya bukan sekedar batu-batu di jalan. Batu-batu di jalan itu kalau satu truk baru ada harganya untuk fondasi. Tapi kalau batu-batu yang saudara-saudaraku, barang-barang yang mahal, emas, berlian, itu batu. Itu ditawarkan nanti sama setan ini. Ini rotimu, ini kehidupanmu. Orang banyak akan tertarik pada roti yang namanya batu ini. Dari batu. Sudah baca tadi ayat? Baca ayat 3, kita lebih baik baca ayat 3 dan 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iya, terus? Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ini saatnya, dalam saat krisis ini, mulai dengan krisis ekonomi, saudara-saudaraku, saatnya kita bertekun mencari firman Allah yang benar. Firman Allah yang sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, dalam krisis ini, sebab dalam krisis itu kesempatan setan untuk datang, baik kepada jemaat maupun kepada hamba-hamba Tuhan. Di sini kita melihat setan ini tahu betul apa itu roti, apa itu firman. Dan Tuhan diutus ke dunia ini. Dia adalah firman yang menjadi daging. Tuhan tahu tugasnya apa. Dia sebagai firman
sebagai firman yang benar, tugasnya apa? Terutama menyangkut batu-batu ini. Pada sidang jemaat saya sudah bicara tentang 3 macam anak Ibrahim. 3 macam anak Ibrahim. Nomor 1, bagikan bintang-bintang di langit. Ini anak-anak Ibrahim yang diberkati oleh Tuhan. Dan kalau dia berpegang pada firman kehidupan, dia tidak akan pernah jatuh. Ini bintang. Hanya bintang yang tidak berpegang pada firman kehidupan, itu yang akan gugur. Sepertiga akan gugur lagi. Pada akhirnya masih sepertiga akan jatuh lagi. Yang kedua, anak-anak Ibrahim seperti batu-batu. Anak Ibrahim yang seperti kerikil, dikatakan seperti pasir di tepi laut. Seperti pasir di tepi laut. Ini anak-anak Ibrahim yang diberkati, tetapi salah dalam menggunakan berkat. Ini nanti akan tenggelam, akan jatuh, gugur. Dan nanti kalau dibuang ke laut, dia tidak akan pernah muncul. Yang ketiga, anak-anak Ibrahim seperti lebu tanah. Ini semua ada ayat-ayatnya. Seperti lebu tanah. Saya bantu menyebutkan saja. Anak-anak Ibrahim seperti bintang, itu Kejadian pasal 15. Anak-anak Ibrahim seperti pasir, saudara baca Kejadian 22. Nah, seperti lebu tanah, Kejadian pasal 13. Di situ disebutkan anak-anak Ibrahim. Yang dari lebu tanah ini adalah anak-anak Tuhan yang tidak rohani sama sekali. Dia anggota gereja tetapi sama sekali tidak rohani. Sama sekali tidak rohani. Dia nanti akan menjadi makanan dari ular. Dia diserahkan kepada ular untuk menjadi makanan ular. Ular waktu dikutuk, Tuhan katakan lebu tanah akan menjadi makanan. Siapa ini lebu tanah? Anggota gereja Tuhan yang tidak bersikap rohani. Nah, kita lihat di sini Tuhan menghadapi semua ini. Menghadapi anak Tuhan, dia diutus oleh Tuhan ke bumi untuk apa? Terutama untuk menghadapi batu-batu ini. Pasir itu bagian batu yang terkecil. Itu pasir ya. Kalau dihancurkan nanti sampai jadi pasir. Tuhan diutus ke bumi ini. Tuhan diutus oleh Tuhan. Itu rencana Allah. Rencana Allah, Tuhan datang ke bumi ini untuk menjadikan batu-batu itu bukan jadi roti. Bukan jadi roti untuk kepentingan diri yang akan dimakan, tetapi supaya mengubahkan batu menjadi anak-anak Ibrahim. Tolong baca dalam Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Ibrahim adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Ibrahim dari batu-batu ini. Ya, ini tugasnya Tuhan. Coba saudara perhatikan tugasnya Tuhan datang ke dunia ini dengan firman. Tubuhnya itu firman. Pikirannya itu firman. Ucapannya itu firman. Dia datang untuk apa? Untuk mengubahkan batu-batu menjadi anak-anak Ibrahim. Dalam surat Petrus dikatakan supaya menjadi batu yang hidup, yang disusun menjadi rumah Allah, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Ini batu yang mengalami keubahan, supaya kehidupan manusia ini diubahkan oleh Tuhan. Bukan jadi roti,
Bukan jadi roti untuk menjadi makanan, bukan. Tetapi menjadi batu untuk menjadi rumah Allah. Dan Tuhan bicara, sebab itu kamulah bangsa pilihan Allah. Imamat yang berkerajaan. Yang dulu tidak dikasihi, tapi sekarang dikasihi Allah. Ini, terutama kita bangsa kafir ini. Kita bangsa kafir ini, saudara-saudaraku, yang tadinya batu. Saudaraku, batu ini hanya bisa menjadi anak-anak Ibrahim kalau batu ini dikerjakan oleh firman Allah, dilahirkan kembali, dibaharui oleh firman Allah. Hanya firman yang benar murni dari Tuhan mampu merubah manusia. Sebab itu, rekan-rekan hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan ini tidak bermaksud untuk menggurui, tapi memberitakan. Mari kita beritakan firman Tuhan, supaya dalam jemaat ada keubahan. Dalam sidang jemaat ada keubahan. Semua batu-batu itu dirubah oleh, dibaharui, diubahkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Ibrahim yang menjadi bangsa pilihan Allah, imamat yang berkerajaan, satu kaum yang dikasihi oleh Allah. Tapi lihat, iblis menyerobot dengan pengajaran sesat. Dia tidak menjadikan orang-orang ini menjadi anak-anak Ibrahim, tetapi dia menjadikan anak-anak Tuhan ini menjadi roti-roti yang empuk. Kita hamba-hamba Tuhan, terutama kita gembala-gembala, umat Tuhan yang datang kepada kita, banyak kali kita anggap ini roti. Dia nanti yang memelihara kehidupan kita. Semakin banyak anggota sidang jemaat, kita pikir semakin kita hidup. Kalau sidang jemaat miskin, kita kurang berterima kasih kepada Tuhan. Kita bisa membedakan, ini jemaat kaya, ini yang miskin. Banyak kali kita memberikan perbedaan menurut ukuran sendiri. Padahal kedua-duanya ini, saudara-saudara, kalau kita menyampaikan, kalau kita melayani pada dasar yang benar, antara miskin dan kaya sama, dua-duanya batu. Dua-duanya batu. Orang kaya, orang miskin sama mempunyai kebutuhan terhadap Tuhan. Orang kaya punya kebutuhan terhadap Tuhan, orang miskin punya kebutuhan terhadap Tuhan. Firman Allah yang dapat merubahkan mereka sama-sama menjadi anak Ibrahim, untuk membuat baik yang kaya maupun miskin bisa duduk bersama di dalam rumah Allah. Kalau tidak, akan terjadi suatu perpecahan dan tidak terbangun suatu tubuh Kristus. Kesalahan banyak kita lakukan, hamba-hamba Tuhan. Sebab banyak kali kalau yang kaya ini kita jadikan roti, tidak dirubah jadi roti. Kalau kita menangkan dia, kita pikir dari dia sumber kehidupan. Nanti perpuluhannya besar, kolektenya besar. Itu bukan suatu hal yang tidak mungkin, memang biasanya begitu. Tetapi kalau kita hamba Tuhan memandang yang kaya ini sebagai roti, saudara-saudaraku, tidak diubahkan menjadi anak Ibrahim, tapi dia diubahkan menjadi roti. Coba kita baca Amsal 20 ayat 17. Amsal 20 ayat 17. Jadi kalau anak Tuhan kaya atau miskin, kita ubahkan untuk menjadi anggota gereja. Kita pikir dia menjadi anggota gereja, tetapi sesungguhnya tidak menjadi anggota kerajaan surga. Dia menjadi roti. Coba kita baca ayat 17. Roti hasil tipuan sedap rasanya. Roti hasil tipuan sedap rasanya. Terus
Tetapi kemudian Ya. mulutnya penuh dengan kerikil. Mulut orang makan itu penuh kerikil. Penuh kerikil, nggak enak. Sekalipun kita katakan wah enak, tetapi nanti saudara-saudaraku, kalau orang ini tidak dirubah, tidak diubahkan menjadi anak Ibrahim dalam kelahiran baru oleh firman Allah. 1 Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya Ya. diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, Menjadi anak Allah atau anak Ibrahim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari Jadi daging, diperanakan kembali, bukan dari darah atau daging. bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, melainkan dari Allah. Manusia semacam ini yang nanti akan menjadi batu-batu yang indah. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 dan 24. 1 Petrus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 23. Ini anak-anak Ibrahim. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, Oleh dia kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, Iya. dan yang telah memulianya. 1 Petrus 1 Ya, ayat 41. 23 ayat 23 24. Karena kamu telah dilahirkan kembali, Iya. bukan dari benih yang fana, Kamu dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak Iya, fana, dari benih yang tidak fana. oleh firman Iya, Allah ini yang oleh hidup firman dan Allah. yang kekal. Iya, terus Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, Iya. tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. ya, jadi kita lihat di sini saudaraku, firman yang benar itu melahirkan manusia jadi baru. Pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, Iya. kedengkian dan fitnah. Iya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, Iya. yang selalu ingin akan air susu yang murni Iya. dan yang rohani, Iya. supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, jadi kita lihat saudaraku bagaimana suatu kehidupan yang dilahirkan baru di hadapan Tuhan seperti bayi yang baru lahir yang tidak pernah tadinya berbuat dosa. Tuhan memandang begitu kalau kita dilahirkan baru oleh firman Allah. Tuhan memandang kita seperti bayi yang baru lahir yang tadinya tidak pernah berbuat dosa. Begitu Tuhan menyucikan. Untuk apa? Ayat 5. Ayat 5. Dan dialah kamu juga Ya. dipergunakan sebagai batu hidup. Iya, kita yang dilahirkan ini menjadi batu yang indah. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 katakan batu yang indah. Kamu menjadi batu yang hidup. Terus Untuk pembangunan suatu rumah rohani, iya, bagi suatu imamat kudus, Iya. untuk mempersembahkan persembahan rohani, Iya. yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. ayat 10, Kamu yang dahulu bukan umat Allah, ayat 9 dulu. tetapi kamulah bangsa Iya. yang terpilih, Kamu bangsa yang terpilih. imamat yang rajani, Iya. bangsa yang kudus, Iya. umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Iya, terima kasih. Jadi sudah lihat bagaimana rencana Allah. Tuhan datang ke dunia ini untuk mengubahkan manusia ini menjadi batu-batu yang hidup, anak-anak Ibrahim, untuk menjadi rumah rohani yang disebut bangsa yang imamat yang berkerajaan. Ini tubuh mempelai, membentuk tubuh mempelai. Rencana ini yang akan digagalkan oleh setan dengan pengajaran-pengajaran sesat. Saudara-saudaraku, dan semua anak-anak Tuhan ini
akan hanya menjadi makanan para nabi-nabi palsu itu. Mari kita hamba-hamba Tuhan, kita punya kedudukan sebagai hamba Tuhan rawan sekali kalau tidak sungguh-sungguh pada firman Allah. Sebab nanti kita layakkan justru menjadi penghambat pembentukan tubuh Kristus dengan tidak membuat orang menjadi bahan rumah Allah, tapi bahan itu dimakan, dijadikan roti untuk dimakan, tidak untuk pembangunan rumah Allah. Yang kedua, rencana Allah yang kedua. Jadi rencana Allah pertama bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membentuk tubuhnya, menyelamatkan, membentuk menjadi satu tubuh untuk mempersembahkan persembahan rohani kepada Tuhan, akan masuk dalam kerajaan imam-imam selama 1000 tahun. Ini mau digagalkan oleh setan dengan pengajaran sesat. Yang kedua, ayat 5, Matius 4 ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini yang kedua, dengan tanda, ya, mengerjakan tanda ajaib, jatuh dari tempat tinggi tapi nggak apa-apa. Jatuh dari tempat tinggi tapi nggak apa-apa. Dalam Wahyu pasal 13 ini tanda-tanda sampai nanti tidak hanya di bumbungan bait Allah, dari langit api itu turun ke bumi. Ini tanda-tanda yang dikerjakan oleh setan untuk menyesatkan seluruh bumi ini. Dia akan menyesatkan seluruh bumi ini. Tanda apa ini? Dalam berita yang sudah saya sering sampaikan adalah Yesus datang ke dalam dunia. Allah menjadi manusia untuk mengerjakan pekerjaan kelepasan manusia, supaya manusia jangan jatuh, supaya manusia terpelihara. Biar 1000 jatuh di sisi kananmu dan sekian di sisi kirimu. Dalam Mazmur 91 disebutkan demikian. Tetapi kita tetap di hadapan Allah, dan kaki ini tidak terantuk. Begitu pemeliharaan Tuhan. Tuhan diutus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan. Ini tanda yang paling besar. Ini tanda yang sangat besar, yang banyak kali kita tidak lihat. Tanda yang tidak bisa dipalsu oleh setan, yaitu bahwa manusia ini setelah menerima Yesus yang datang dari surga itu, kita sempat dibaharui, kita sempat diampuni oleh Tuhan, kita sempat bertobat. Itu setan tidak bisa palsukan. Sebab setan tidak punya kebaharuan. Setan tidak mempunyai hidup baru. Dia tidak bisa memasukkan keubahan di dalam kehidupan kita. Oleh karena menerima Yesus yang datang dari surga ke dalam dunia ini untuk mengubahkan kita. Saudara-saudaraku, dia datang, Allah menjadi manusia. Itu tanda ajaib pertama, untuk mengerjakan manusia yang jahat ini diubahkan oleh Tuhan menjadi sama dengan dia. Nah, pekerjaan ini yang setan tidak bisa lakukan. Pekerjaan ini, pekerjaan keubahan, setan tidak bisa lakukan. Dia tidak punya kuasa untuk melakukan itu. Sebab itu saudara-saudaraku, tanda ajaib yang kita harus miliki sekarang adalah keubahan. Di sekolah Alkitab saya ajarkan mereka, firman Allah ini dapat dimengerti oleh siapa? Oleh orang yang mengalami keubahan.
Kalau kita berubah hidup kita, oleh karena menerima Yesus, Allah menjadi manusia dalam kehidupan kita, kita diubahkan. Saudara-saudaraku, orang bodoh bisa jadi pandai, orang lemah jadi kuat, orang mati bisa bangkit, manusia biasa bisa dirubah menjadi sama dengan Tuhan. Kalau kita mengalami keubahan, mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan mau lihat keubahan kita. Dan ini yang setan mau potong, ini yang setan mau cegat, agar jangan terjadi suatu keubahan dalam kehidupan manusia. Waktu Yesus mau disalibkan, setan ini masih bekerja di hati Pilatus. Setan yang sama ini bekerja di hati Pilatus. Sementara bangsa Israel berseru, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus berusaha untuk jangan Yesus disalibkan. Jangan Yesus disalibkan. Ini bukan berarti Pilatus ini baik. Orang Yahudi itu tidak baik, sama-sama nggak baik. Tetapi tujuan dari Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia ini supaya ia dapat menyelamatkan umatnya dari dosanya. Sementara dia sendiri tetap memelihara kesuciannya. Tidak ada noda, tidak ada dosa. Dia layak menjadi korban pendamaian. Ini saudara-saudaraku, ibadah kita ini harus ada tanda ini. Ibadah yang dilayani oleh imam besar. Terjadi suatu pendamaian kita dengan Tuhan, pendamaian dengan sesama. Kalau kita tidak mau berdamai satu dengan yang lain, itu artinya bahwa ibadah kita tidak dilayani oleh imam besar. Di dalam ibadah kita tidak ada imam besar yang melayani. Kita tidak ada keubahan, tidak ada perdamaian dengan Allah, tidak ada perdamaian dengan sesama, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Tidak ada pendamaian. Itu tanda ibadah kita tidak dilayani oleh Yesus sebagai imam besar yang mengorbankan dirinya menjadi korban pendamaian. Kalau itu ada, saudara, kita tidak sulit untuk menerima seseorang, apalagi kalau dia datang dengan suatu pengakuan dosanya. Dan memang ini suatu perkara yang berat. Kalau seorang istri harus menerima pengakuan suami yang jatuh dengan orang lain, ini tidak gampang. Kalau seorang suami menerima istri yang ngaku, tidak gampang. Tapi kalau kita melihat Yesus yang sudah datang mendamaikan manusia dengan tubuhnya sendiri, kita harusnya bersyukur. Sebab waktu suami kita belum mengaku, waktu suami kita belum mengaku, kita pikir suami kita hidup, padahal suami kita itu mati. Yang hidup adalah dosa di dalam dia. Jadi kita waktu suami atau istri itu belum mengaku, yang kita terima adalah suami, istri atau anak yang mati. Mati dalam dosa. Yang hidup adalah dosanya. Ini banyak kali kita bisa terima ini. Tapi kalau dia ngaku, banyak kali tidak tahan melihat kenyataan. Padahal yang kita terima sekarang adalah istri atau suami kita itu oleh pengakuannya dia dihidupkan, sementara dosanya dimatikan. Kalau kita bisa melihat ini oleh pelayanan imam besar, kita akan bersyukur Tuhan bahwa suamiku mau ngaku. Terima kasih bahwa anakku mau ngaku. Terima kasih bahwa istriku mau ngaku. Tidak gampang, mengaku itu tidak gampang. Tapi kalau terjadi suatu pengakuan, itu berarti bahwa imam besar sedang bekerja mendamaikan untuk menghidupkan. Orang mengaku dosanya mati, dia hidup. Orang tidak mengaku dosanya hidup, dia mati. Dianya mati. Lebih baik kita pilih yang ini, saudaraku. Mengaku dosa supaya dosa itu mati, kita hidup. Daripada kita seakan-akan hidup, tapi sebenarnya mati. Yang hidup adalah dosa. Sebab dosa yang sudah diakui hilang kuasanya. Itu seperti ragi yang kena sinar, hilang kuasanya. Dia tidak kuasa lagi untuk menghancurkan tepung itu. Demikian dengan kehidupan kita.
Sehingga jangan salah mengerti saudara-saudara sekalian sidang jemaat. Banyak kali anak kita tidak berani ngaku. Kenapa? Takut. Sebab kita sebagai orang tua tidak berani menerima kenyataan. Padahal kalau anak itu terdorong oleh firman untuk ngaku, istri itu terdorong oleh firman untuk ngaku, suami itu terdorong oleh firman untuk ngaku, siapapun terdorong oleh firman untuk ngaku, dia sebenarnya sedang menghancurkan dosa yang tadinya membunuh dia, dosa yang tadinya mematikan dia. Kalau ia mengaku, itu artinya dosanya mati, dia hidup. Kalau dia sembunyikan dosa, itu artinya dia itu mati, dosanya hidup. Jadi jangan salah, jangan dikacaukan oleh setan. Jangan dikacaukan oleh setan. Ini yang sedang merajalela di hari-hari ini. Bagaimana setan mau menyesatkan manusia, sesat hidupnya di dalam dosa. Tidak pernah mau merasakan bahwa Allah telah turun, Yesus telah turun ke dalam dunia ini tanpa terantuk pada batu untuk menyelamatkan kita. Setan cegat dengan tanda-tanda. Saudara-saudaraku, pada waktu Yesus lanjut dalam bekerja, tepatnya dalam Injil Yohanes pasal 2, saudara baca di sana, waktu hari Sabat, waktu Paskah, Tuhan bekerja menyatakan banyak tanda-tanda. Setan tampil juga untuk mengacaukan itu, sehingga iman anak-anak Tuhan tidak melihat Kristus yang adalah imam besar yang datang dari surga yang mengerjakan pekerjaan penyelamatan. Sebab itu kita mau sungguh-sungguh lah saudara-saudara, mau sungguh-sungguh mengerti rencana Allah. Rencana Allah, kalau kita bisa sempat menerima Yesus yang turun dari surga, dia yang tidak terantuk pada batu, itu artinya dia tidak pernah berbuat dosa. Dialah imam besar yang dengan mempersembahkan dirinya mengampuni dosa kita. Ini mau dicegah oleh iblis. Tapi yang ketiga ini yang paling besar. Coba kita baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat saudaraku, di sini yang ketiga ini rencana Allah yang memang sudah direncanakan oleh Tuhan, dan iblis tahu. Jadi iblis tahu bagaimana firman mau melahirkan manusia baru. Iblis tahu bagaimana manusia itu nanti jatuh kemudian akan ditebus. Iblis tahu. Kemudian yang sangat ia iri hati ini, bagaimana Tuhan nanti menjadi raja. Ini iblis tahu bahwa satu waktu Yesus akan menjadi raja. Wahyu 19, ia akan datang menjadi raja. Tuhan kita telah menjadi raja, masuk dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Ini rencana Allah yang terbesar. Jadi manusia ini akan dikembalikan, akan ditempatkan oleh Tuhan dalam kedudukan yang sangat tinggi. Bukan hanya diselamatkan, bukan hanya disucikan, tetapi disempurnakan untuk setara dengan Tuhan. Menjadi mempelai wanitanya, menjadi raja-raja di dalam kerajaan Allah. Ini masih terjadi di bumi. Kerajaan Allah akan turun, akan datang di bumi ini selama 1000 tahun. Kerajaan Allah akan turun ke bumi ini untuk di sana akan menyatakan kehendak Allah. Kehendak Allah supaya manusia ini menjadi suatu tubuh yang sempurna, di mana Kristus akan menjadi kepala. Ini rencana. Yesus menjadi raja. Iblis tahu. Jadi saudara-saudaraku,
Rencana Allah yang besar ini iblis tahu dan dia sudah cegat sejak Yesus datang ke dalam dunia ini sampai saat-saat terakhir. Sampai saat terakhir yang dia akan menghalangi rencana Allah ini. Rencana kelahiran baru itu dicegah oleh iblis. Keobahan manusia menjadi anak Ibrahim itu, manusia yang jatuh diangkat kembali oleh Tuhan lewat penebusan, itu pula mau dicegat oleh setan. Dan apalagi untuk manusia ini nanti akan menjadi raja. Dia gunakan sistem penyembahan. Cukup satu kali menyembah, tidak usah dua kali. Satu kali saja setan menyembah, Yesus menyembah kepada setan. Cukup satu kali saja. Itu sudah merupakan noda yang nanti setan akan tunjukkan bahwa dia satu kali sudah tunduk menyembah kepada setan. Dia tidak berhak lagi jadi raja. Jadi untuk jadi raja Tuhan sudah rencanakan. Dan setan tahu rencana itu. Bahwa satu waktu kita di dalam kerajaan Allah di bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Ini terjadinya di bumi. Tapi manusia pada waktu itu sudah menjadi manusia yang baru. Semuanya imam-imam, tidak ada yang tidak imam. Kerajaan Allah di bumi semua orang imam-imam. Semua orang full timer, tidak ada yang tidak full timer lagi. Di sana kita tidak bawa perusahaan, tidak bawa toko, tidak bawa ladang, tidak bawa apa lagi, nggak ada. Di sana kita melayani Tuhan siang dan malam 1000 tahun. Sekarang jangan dulu jual tokonya, masih pakai toko. Jangan besok langsung tutup perusahaan, jangan, masih. Sekarang ini kita masih dalam pekerjaan penebusan, pendamaian. Jadi sebelum kita benar-benar didamaikan dengan Allah untuk kemudian cukup ukurannya menjadi raja bagi kerajaan Allah, Yesus datang. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti nanti di surga. Sesudah 1000 tahun berkerajaan di bumi, gereja Tuhan akan dibawa ke kerajaan Allah kekal, namanya Yerusalem baru. Itu kekal selama-lamanya. Waktu sudah sangat singkat untuk masuk dalam kerajaan Allah ini. Memang jalannya lewat Paskah. Dalam kebaktian Paskah nanti akan saya terangkan. Semoga Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan. Saya akan terangkan hubungan antara Paskah dan datangnya kerajaan Allah di bumi berdasarkan Alkitab. Dan itu merupakan suatu ungkapan yang besar sekali. Saya mengharapkan sidang jemaat dalam 1 minggu ini kebaktian kita dipusatkan di Westin. Kecuali nanti kaum pria pada hari Kamis kebaktian di sini, sementara kaum wanita di Westin pagi hari. Sore hari kita ketemu lagi di Westin. Saya mohon supaya semua sidang jemaat mengikuti, sebab kali ini akan dijelaskan secara berkesinambungan rencana kerajaan Allah ini. Dan kalau saya lihat bagaimana pelayanan Tuhan dalam sidang jemaat ini tidak dikena-kenakan, tetapi memang sudah sampai waktunya di situ. Kami sekarang sedang bicara tentang Wahyu 13. Dan nanti pada minggu ini memang ini yang akan dijelaskan. Seandainya tidak terjadi kebangunan rohani ini, tidak terjadi kebaktian persekutuan ini, memang di jemaat ini akan dijelaskan soal itu. Sudah masuk ke soal itu. Jadi ini bukan dicari-cari, dikena-kenakan, tapi memang sudah jalurnya sudah ke situ. Jadi supaya sidang jemaat jangan kehilangan porsimu, maka pada hari-hari minggu yang berjalan ini, mulai hari Selasa sampai Jumat, seluruh kebaktian di jemaat ini akan difokuskan bersama
kebaktian persekutuan dengan hamba-hamba Tuhan dan saudara-saudara kita beriman yang lain di Hotel Westin Surabaya. Saya undang saudara-saudara untuk hadir. Mulai dari kebaktian pembukaan sore hari Selasa jam setengah 6 ya. Setiap pagi jam 9, kemudian setiap sore jam setengah 6 sampai hari Jumat yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Jadi rencana-rencana ini iblis sudah tahu. Kita yang nggak tahu. Mau dikasih tahu oleh Tuhan supaya kita jangan sesat. Supaya kita jangan sesat. Sebab kalau kita tidak tahu, kita gampang disesatkan. Puji Tuhan, kebaktian nanti sore hari di Jalan Johor tetap jalan setengah 6 sore. Kebaktian kaum muda, kebaktian kaum wanita pada hari Sabtu yang akan datang sudah dialihkan seluruhnya pada kebaktian mulai Selasa sampai Jumat. Jadi Sabtu tidak ada kebaktian, Sabtu yang akan datang tidak ada kebaktian. Kemudian minggu yang akan datang ada kebaktian. Masih banyak hamba-hamba Tuhan yang belum pulang. Ada kebaktian di Jalan Lemaputro sini pagi hari, ya. Kebaktian di Lemaputro pagi hari. Ya, sebaiknya kebaktian itu kita gabung saja. Saudara-saudara dari Johor, kebaktian hari Minggu yang akan datang merupakan kebaktian gabungan Johor Lemaputro yang juga masih akan diikuti oleh hamba-hamba Tuhan yang belum pulang. Biasanya mereka ini memang sengaja menunggu kebaktian Minggu. Biasanya Minggu sore mereka kembali, dan ada yang memang menunggu kapal. Jadi saya undang saudara-saudara untuk hadir dalam kebaktian persekutuan di sini nanti pada hari Minggu pagi jam setengah 9. Dan itu tolong diperhatikan para tua-tua, disertai dengan perjamuan suci. Kebaktian persekutuan minggu yang akan datang di sini disertai dengan perjamuan suci, sehingga dengan demikian di Jalan Johor tidak ada kebaktian sore hari. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita melakukan nyanyian dari Psalm. Psalm nomor 71. Psalm nomor 71. Psalm 71. Siapa kami manusia? Selalu
Ucapkan terima kasih ini kepada Tuhan. Rencana Allah untuk kita